Wahdini wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kami hormati segenap dosen, Bu Direktur dan khususnya dosen pengampu materi kita pada kesempatan kali ini. Kami diberikan tugas oleh beliau Bu Nurul untuk memenuhi ujian akhir semester. Kami mahasiswa Pasca Sarjana Muhammad Barul SPD SAG, statusnya masih sebagai pengurus dan guru Pondok Pesantren Nasional Johari serta di Lembaga Pembinaan Hasan Balong. Kami akan mempresentasikan yang menjadi tugas kami, yaitu moderasi beragama dan keadilan hakiki. Sebelum kita mengenai moderasi beragama, moderasi itu adalah sesuatu yang tidak terlalu ketat dan sesuatu yang tengah-tengah. Moderasi tidak terlalu menyalahkan kepada salah satu dan tidak membenarkan pada diri sendiri. Itu moderat, tengah-tengah. Dan beragama itu adalah agama keyakinan dari setiap orang yang meyakini dalam keyakinan mereka masing-masing. Itu adalah agama yang mereka anut, yang berketuhanan. Kemudian sebelum kami membahas tentang modernisasi yang ada di Indonesia, tujuan agama itu, tujuannya agama sebenarnya itu adalah, kalau dalam qawaid fikih itu, kaidah fikih itu banyak menyimpulkan kaidah-kaidah yang semua muara dari fikih dan kaidah fikih, peraturan-peraturan dalam agama itu mengarahnya ke jalbul masalih, yaitu untuk menarik kemaslahatan di dalam dunia dan di akhirat. Wadarkul mafasid, dan menolak sebuah keburukan. Itu adalah tujuan inti agama memberikan peraturan kepada kita, itu untuk jalbul masoleh, untuk bisa mengambil kemaslahatan dan menolak keburukan, darkul mafasid. Maka dari itu runtutan tujuan beragama itu memberikan kemaslahatan, menjadikan lingkup yang lebih besar lagi keluarga yang sakinah. Di atasnya lagi lingkup lebih lebar, yaitu masyarakat yang ideal, khairul ummah. Juga dengan agama ini memberikan peraturan agar menjadikan apa? Baldatun thayyibah, yaitu negara yang makmur. Tidak hanya lingkup negara saja, tapi di anugerah semesta, yaitu rahmatan lil alamin. Itu adalah tujuan agama, agar tercapainya kemaslahatan kalau diri sendiri, kemudian di atasnya tingkat keluarga, kemudian lebih tinggi lagi tingkat masyarakat kemaslahatannya, kemudian lebih tinggi lagi tingkat kemaslahatan untuk negara, dan yang terakhir tingkat kemaslahatan untuk alam semesta, itu rahmatan lil alamin. Jadi diri seorang umat beragama itu adalah takwa. Takwa adalah tauhid yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan berlaku baik amal soleh pada makhluknya. Atau takwa itu bisa diartikan juga imtithal awamir ujtinabun nawahi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian takwa itu juga mengimplikasikan kepada kita agar kita menjadi orang yang melakukan amal soleh. Karena sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sini juga dikatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Maka dari itu tujuan dari agama itu ada salah satunya untuk memberikan atau menjadikan seorang itu menjadi orang yang bertakwa, agar dia dimasukkan menjadi akramakum, dari golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita semua dikategorikan menjadi akramakum indallahi atqakum. Kita dikategorikan orang-orang yang bertakwa, orang mulia di sisi Allah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga selaras dengan ayat tersebut, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani dan Ad-Darqutni, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada manusia lainnya. Di sini
Khairun nas, sebaik-baiknya. Khairun itu dari kata isim tafdil yang berupa dari siku ketafdilannya, tapi dia ada tafdilnya. Seharusnya dia akhyar kalau ingin menjadikan isim tafdil. Nah, karena ini mukhaliful qaidah, dia tidak ikut wazan af'ala. Khairun, meskipun itu khairun, isim tafdilnya itu masih ada. Makanya paling baik-baiknya manusia, itu isim tafdil bermakna paling. Paling baik-baiknya manusia di sisi Allah adalah orang yang bermanfaat kepada manusia. Dengan takwa juga gitu, menunjukkan kemaslahatan yang diberikan kepada Allah, kepada kita. Ketika kita melakukan kemaslahatan, pasti itu akan menimbulkan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Nah, itu identitas utama keagamaan itu apa? Mentauhidkan. Makanya nanti akan ada sisi perbedaan, modernisasi, toleransi, itu ada batasannya. Karena identitas keagamaan itu yang paling utama adalah tauhid dan iman. Tauhid dan iman itu adalah kekuatan yang harus kita pegang, tidak boleh kita mudah untuk kita lepas hal itu. Makanya toleransi dan modernisasi itu bukan berkaitan dengan akidah atau tauhid. Kalau berkaitan dengan akidah tauhid, maka kita tidak boleh melakukan toleransi di itu. Nah, kita boleh memberikan manfaatan kemanusiaan yang seluas-luasnya, kita boleh kepada siapapun. Itu kalau ranahnya bukan tentang tauhid atau iman atau akidah. Nah, kalau saudaranya tauhid, iman atau akidah, ya lakum dinukum waliyadin, agama mereka, agamaku. Maka kita tidak boleh saling membantu dalam segi iman atau akidah tauhid tersebut. Tapi kalau segi kemanusiaan, maka kita harus toleransi dan juga bermodernisasi. Misal ada agama yang lain lagi kejatuh, misal ada orang Kristen tabrakan, nah maka kita harus membantu. Atau ada orang Yahudi kelaparan, seperti ceritanya Kanjeng Nabi. Ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Nabi Muhammad SAW itu jadi diri seorang umat beragama yang sangat berpegang teguh kepada Islam sendiri. Bahkan beliau berkata, ini ketika matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, dan langit akan menjatuhiku dari atas kepala, wallahi ma'atul hadaddin, maka saya tidak akan tinggalkan agama ini. Itu menunjukkan bahwasanya jati diri Nabi itu sangat religius dan sangat agamis. Dan kereligiusan dan keagamisnya Kanjeng Nabi itu lulu ketika berkaitan dengan kemanusiaan. Ketika ada orang Yahudi buta di pinggir pasar Madinah meminta-minta, Nabi membantu, menyuapin. Meskipun ketika Kanjeng Nabi menyuapin orang Yahudi tersebut, Kanjeng Nabi dihina, Kanjeng Nabi dicela, Kanjeng Nabi dicaci maki, tetap Kanjeng Nabi memberi orang Yahudi tadi makan secara halus dengan lembut, sampai orang Yahudi tersebut tidak menyangka bahwasanya yang memberi makan tiap hari itu adalah seorang Nabi Muhammad yang dia cela, yang dia klaim itu adalah Nabi palsu. Di kemudian hari ketika Nabi itu sudah meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, hal qad fa'altu ma fa'ala Nabi? Apakah saya sudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi?" Nah, Innan Nabi qad a'ta al-yahuda kulla yawmin ta'aman. Sungguhnya Kanjeng Nabi itu tiap sore, tiap pagi itu memberikan makan orang Yahudi Buddha di pinggir pasar. Summa fa'ala Abu Bakrin ma fa'ala Nabi. Lalu Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan kebiasaan Kanjeng Nabi, agar dia ingin sempurna dalam mengikuti jejak lampahnya Kanjeng Nabi. Maka Abu Bakar datang ke pinggir pasar dan menyuapi orang Yahudi buta tadi.